Oke Sobat Kabar Oto, nah di samping gue ini sekarang ada di all new Toyota Foxy 2.0 CVT. Nah, adik dari Toyota Alphard ini sekarang hadir dengan tampilan baru di mana mereka punya desain grill dan juga bumper yang berbeda dari edisi sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa tengok dikit nih. Kesan indah dan juga cantik emang udah kelihatan banget dari area depan, dari area wajah mobil ini. Karena apa? Sobat Kabar tuh bisa lihat di sini sentuhan chrome memang sangat terpancar banget ya, mulai dari area di bawah tutup mesin ini, terus logo sampai area grill ke bawah itu emang semuanya mempunyai aksen chrome. Khususnya juga yang paling banyak aksen chrome-nya adalah di area bawah ini Sobat Kabar Oto nih. Nah, tampilan baru dari area bawah ini bisa gue bilang ini area fascia ya di bawah bumper depan. Nah, ini udah dari ujung sampai ujungnya itu udah dilapis oleh aksen chrome nih Sobat Kabar Oto. Jadi pastinya keren banget dari tampilan di all new Toyota Foxy 2.0 CVT ini Sobat Kabar Oto. Beres dari area depan, gue akan coba tengok area samping dari mobil ini. Nah, penasaran seperti apa? Gue akan coba tengok area sampingnya. Nah, Sobat Kabar Oto udah nggak perlu ragu lagi sama mobil satu ini, karena mobil satu ini kaki-kakinya sekarang udah disuguhkan oleh pelek 17 inci dengan motif pelek multipalang dan juga tuton nih Sobat Kabar Oto, yang pastinya bisa menunjang keseharian Sobat Kabar Oto dalam berkendara dan juga mobilitas Sobat Kabar Oto, entah itu dalam bekerja ataupun berlibur bersama keluarga. Next dari area kaki-kaki, kita akan coba lagi geser ke area samping. Ternyata nggak beres di area depan aja nih. Kalau misalkan gue lihat tadi di area depan ada aksen chrome, ternyata di samping sini dari area pintu belakang sampai di balik spion ini semuanya udah dilapis sesuai dengan list yang motifnya seperti chrome ini Sobat Kabar Oto dengan aksen chrome. Dan juga warna dari mobil ini emang ciamik banget nih, pastinya cocok banget buat kalian yang emang pengen pergi-pergi dengan mengangkut mungkin lebih dari 4 orang atau mungkin bawa keluarga kecil kalian, nih cocok banget. Beres nengok area luar, gue akan coba masuk dan pengen tahu gimana kabin dari di all new Toyota Foxy 2.0 CVT ini Sobat Kabar Oto. Mau penasaran seperti apa? Langsung kita masuk ke dalamnya. Nah, ini dia Sobat Kabar Oto. Sekarang gue udah masuk ke area kabin dari di all new Toyota Foxy 2.0 CVT. Dimana ternyata kesan pertama gue terasa bahwa ini cocok banget untuk mobil keluarga, karena mulai dari area kabin hingga dashboard gue terasa sangat luas nih Sobat Kabar Oto. Gak beres dari situ, pandangan gue mulai dimanjakan juga dengan mulai dari area kabin, panel-panel pintu yang semuanya dihiasi oleh warna hitam, tapi juga dikombinasikan dengan aksen chrome kayak gini nih Sobat Kabar Oto, atau warna silver kayak gini. Mulai dari kisi-kisi AC, terus abis itu area bukaan pintu dan juga trim di area pintu ini Sobat Kabar Oto. Nah, ternyata Sobat Kabar Oto di all new Foxy 2.0 ini di hadapan gue ini sekarang udah ada layar speedometer berukuran 7 inci yang di sini dia masih pakai analog sih Sobat Kabar Oto, di mana dia masih pakai jarum, tapi di tengahnya dia punya seperti yang bisa gue lihat ini adalah dia kayak layar untuk informasi ya Sobat Kabar Oto, di mana nantinya ketika kita memfungsikan beberapa fitur dari Toyota ini semuanya akan terlihat di hadapan kita ini di layar monitor 7 inci ini. Geser sedikit ke samping, gue masih akan membahas seputaran layar. Di sini ada layar infotainment berukuran 9 inci yang pastinya bisa terkoneksi dengan Bluetooth, Apple CarPlay dan juga perangkat-perangkat lainnya yang mendukung efektivitas kita dalam berkendara. Terus habis itu juga ini ada slot untuk USB-nya juga nih Sobat Kabar Oto. Nah, jadi nggak perlu ragu kalau misalnya Sobat Kabar Oto bawa USB, bisa dicolok juga nih Sobat Kabar Oto. Geser ke samping, di sini kalau gue biasanya menemukan kalau mobil-mobil itu untuk tombol engine start stopnya itu ada di area kanan bawah ataupun di area sebelah kanan. Nah, ini ada di sebelah kiri nih Sobat Kabar Oto. Menurut gue lumayan unik juga nih penempatannya, lumayan strategis juga lah. Dari area depan gue lagi nih,
Di sini seperti biasa ada setir dengan berbagai macam tombol yang udah kayak mobil-mobil kekinian lah Sobat Kabaroto. Di sini udah mulai ada banyak-banyak tombol mode, pengeras suara, dan juga seperti mobil-mobil canggih pada umumnya sekarang sudah dilengkapi oleh perintah suara nih. Dan gue akan coba tes apakah setiran ini, lingkar kemudi ini udah. Nah, bener kan Sobat Kabaroto, di sini udah tilt dan teleskopik nih. Jadi udah bisa dinaik turunin, terus habis itu dimaju dan mundurin. Ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan dari postur tubuh dan juga mungkin postur saat Sobat Kabaroto berkendara nih. Jadi bisa menyesuaikan apakah kalau misalkan posturnya lebih tinggi ini bisa dinaikin sedikit, terus habis itu rada dimajuin, ataupun sebaliknya Sobat Kabaroto. Dikunci manual lagi seperti ini. Nah, ternyata Dio-nya Toyota Foxy 2.0 CVT ini di dalamnya juga dibantu dengan fitur-fitur lainnya nih yang lumayan canggih nih, seperti Air Purify, yang mana ternyata Toyota sangat memperhatikan konsumennya, terlebih saat ada di dalam area kabin mobil satu ini. Selain itu, Air Purify fungsinya seperti Sobat Kabaroto tahu, mereka bisa menjernihkan atau menjaga kualitas udara agar lebih baik Sobat Kabaroto saat ada di dalam mobil. Toyota sangat memperhatikan keselamatan berkendara dari pengemudinya atau konsumennya lewat Toyota menghadirkan Toyota Safety Sense 3.0, di mana salah satu fiturnya adalah blind spot, untuk melihat blind spot Sobat Kabaroto yang pastinya itu ada di area spion. Jadi di situ ada radar yang bisa nunjukin bahwa saat kita berkendara dari samping kanan atau kiri kita nih ada kendaraan lain apa enggak nih. Jadi di situ blind spot sistemnya bakalan berfungsi. Selain itu juga kalau misalkan gue tengok tombol-tombol yang ada di kiri ini, selain tombol transmisi matic ini, gue juga lihat di sini udah mulai ada yang namanya auto parking brake nih Sobat Kabaroto, dan juga di sini bisa nge-hold. Terus habis itu di sini ada eco mode. Nah, selain itu dari area tombol-tombol yang multifungsi ini dan juga transmisi yang ada di sini, gue juga ngeliat di sini nih. Di sini ada sedikit kayak layar kecil, tapi ini fungsinya untuk informasi dari pendingin udara ataupun AC yang ada di dalam mobil ini. Nah, walaupun di sini gue lihat belum 2 zone ya, tapi rasanya satu zone aja itu udah cukup banget menurut gue untuk mobil keluarga kayak Dio-nya Toyota Foxy 2.0 CVT ini. Nah, ngomong-ngomong yang namanya keluarga, gua juga di sini melihat bahwa Toyota itu sangat memfasilitasi Dio-nya Toyota Foxy 2.0 CVT ini dengan beberapa ruangan penyimpanan Sobat Kabaroto. Di sebelah kanan gua ini di area bawah, gue bisa bilang ini kayak cup holder, tapi sebenarnya bukan cup holder sih, kayak mungkin bisa buat naro flash ataupun kartu-kartu lainnya. Nah, tapi kalau kita nengok ke atas sedikit, di sini ada yang namanya satu cup holder untuk pengemudi. Nggak beres sampai di situ, gue lihat di ujung kiri sana ada cup holder juga untuk penumpang di area depan. Selain itu, ruang penyimpanan lain adalah di samping dari cup holder depan kiri ini. Di sini menurut gue cukup efektif banget sih ruang penyimpanannya, karena ruang penyimpanannya nggak ada tutup. Jadi ketika kita butuh sesuatu yang sifatnya harus cepat diambil ataupun harus segera diambil, kita bisa langsung ngambil. Dan juga volumenya juga lumayan gede sih Sobat Kabaroto, bisa kayak untuk naruh beberapa barang berukuran sedang nih. Nggak beres sampai di situ. Nah, di sini ada juga ruang penyimpanan yang sifatnya bisa dibuka dan tutup Sobat Kabaroto. Kalau misalkan yang di atas sifatnya untuk barang-barang yang urgensi atau harus segera diambil, yang di bawah sini seperti mobil pada umumnya ada laci kecil yang fungsinya untuk menaruh barang-barang. Nah, ternyata gue menemukan juga nih, selain di area samping, di sini nih Sobat Kabaroto. Di sini kayaknya menurut gue di sini fungsinya untuk menaruh handphone. Kalau misalkan dari si penumpang samping itu mau naruh handphonenya di sini. Gue temukan lagi di area bawah Sobat Kabaroto. Di sini ada kayak tempat kecil mungkin untuk kartu-kartu ataupun koin-koin ya, tapi kayaknya terlalu kegedean sih untuk koin-koin. Tapi ya bisa multifungsi lah. Tapi biasanya kalau misalkan di area samping depan itu ada armrest. Nah, armrestnya itu sekarang ada di sini Sobat Kabaroto, yang bisa dimultifungsikan, bisa diturunkan, bisa dilipat kayak gini.
Jadi pastinya saat mau mengambil barang, kalau misalkan ditaruh begini kan sedikit mengganggu nih. Tapi kalau misalkan ini dilipat, nah ini pastinya bisa memudahkan Sobat Kabar Auto untuk mengakses area penyimpanan yang ada di tengah dari kabin Dio-nya Voxy 2.0 CVT ini. Kita coba tengok ke area penyimpanan. Ternyata seperti mobil-mobil modern pada zaman sekarang, di sini ada wireless charging nih Sobat Kabar Auto. Jadi di sini ada tombolnya untuk on dan off, dan Sobat Kabar Auto tinggal naruh handphonenya. Mungkin gue bisa sedikit simulasikan saat handphone ditaruh kayak gini, terus habis itu kita pencet tombol onnya, tak. Nah nanti pasti akan ngecas sendiri Sobat Kabar Auto. Sembari kita berjalan membawa mobil ini, Dio-nya Toyota Voxy juga memfasilitasi dengan cara ada wireless charging. Jadi nggak bakal keganggu deh kalau yang namanya Sobat Kabar Auto mau berkendara punya mobilitas yang sangat tinggi, tapi baterai low. Di sini udah didukung oleh wireless charging. Jadi Sobat Kabar Auto, di atas gua sekarang udah ada tombol-tombol yang fungsinya untuk menutup dan membuka area pintu. Gue punya opini bahwa Toyota menghadirkan tombol-tombol untuk perpintuan ini di atas dari area sopir karena tujuannya buat efisiensi nih Sobat Kabar Auto. Nah sekarang gue akan coba ngetes di mana gue akan mencet tombol open untuk pintu sliding di sebelah kanan nih. Jadi dengan satu sentuhan aja, tapi harus ditahan dulu ya Sobat Kabar Auto. Nah, maka sistem dari tombol ini akan berfungsi dan juga pintu sliding itu bakal bekerja. Dan yang menariknya, ternyata nggak cuma di area samping dan kanan kiri aja, Toyota memperhatikan saat kita butuh efisiensi saat membuka pintu dari bagasi belakang. Di area tengah ini ada tombol untuk si pintu bagasi belakang. Gua akan coba tes ya. Nah, seperti itu Sobat Kabar Auto. Karena di belakang saat kita pencet dengan sekali sentuhan, tutup dari pintu dari area belakang bakal ngebuka. Dan sekarang gua akan coba ngetes, pencet sekali lagi. Nah, dia akan tertutup secara otomatis seperti itu. Beres gua ngebahas area dari depan, gue sekarang akan coba tes gimana rasanya kalau misalkan gue pribadi nih jadi penumpang dari mobil Dio-nya Toyota Voxy CVT ini Sobat Kabar Auto. Mau tahu keseruan seperti apa? Kita akan pindah ke belakang. Let's go. Oke Sobat Kabar Auto, jadi gue sekarang udah coba masuk ke area tengah nih dari Dio-nya Toyota Voxy 2.0 CVT ini Sobat Kabar Auto. Jadi gue pribadi ya, gue merasa bahwa area tengah ini sangat lega ya, karena emang ini dikhususkan mungkin untuk keluarga ataupun untuk membawa banyak orang, ataupun ya mungkin di sini bisa ada beberapa muatan juga. Jadi emang area dari ruang kaki gue ini cukup luas nih, karena gue bisa ngetes nih saat gue ada di belakang sini. Di sini sangat nyaman banget ya Sobat Kabar Auto, karena dengan postur tinggi gue yang 180 ke atas, kaki gue masih bisa mendapat rongga yang cukup luas nih, seperti itu. Untuk menunjang kenyamanan dari penumpang Dio-nya Toyota Voxy ini, ternyata di sini ada, saat gue ngeliat di sela-sela kaki gue ini ada yang namanya rel yang fungsinya untuk memajukan dan juga memundurkan sebagai jalur maju dan mundur dari jok yang saat ini gue duduk ini. Gue akan tes dengan cara di sini tuasnya masih konvensional Sobat Kabar Auto, jadi harus ditarik ke atas sedikit. Nah, dan kita akan memajukan badan kita nih. Di sini kita bisa kayak ngepasin, kita bakal mau sedekat apa sama jok di area depan. Kalau di sini mungkin menurut gue rada mepet ya, tapi kalau misalkan gue tarik lagi mundur, nah kalau untuk postur gue yang 180 up ini, gue merasa ya kurang lebih segini udah cukup, karena rongga kaki area kaki gue tidak ada masalah sama sekali, dan juga masih ada space antara dengkul sama kursi dari depan ini Sobat Kabar Auto yang masih sangat jauh banget.
Untuk menunjang kenyamanan sebagai penumpang area belakang dari mobil Dionyo Toyota Foxy 2.0 CVT ini, gue menemukan beberapa tools yang fungsinya untuk menunjang kenyamanan nih. Yang pertama, di sini ada tirai multifungsi Sobat Kabaroto yang bisa menghalau sinar matahari sekaligus menjaga privasi saat Sobat Kabaroto berada di area tengah dari mobil ini. Nah, nggak beres sampai di situ. Gue juga ngelihat di area saat kita lihat sedikit nih, saat kita nengok ke atas nih, di sini ada layar entertain berukuran 11,6 inci yang fungsinya kita di sini bisa nonton, tapi tetap difungsikan dari area tengah Sobat Kabaroto. Di sini juga ada beberapa tombol-tombol mengecilkan atau mengeraskan volume, terus habis itu next ataupun pause ataupun juga rewind, dan juga settingan pencahayaan dari layar di area tengah ini. Ternyata dari area tengah ini gue juga menemukan yang namanya pengaturan untuk AC dual zone Sobat Kabaroto. Jadi nggak cuma di area depan aja pengaturannya, tapi ada di area belakang juga nih. Fungsinya sebagai penumpang saat gue mau mengatur dingin tidaknya AC ataupun kencang enggaknya dari perputaran udara AC ini, gue bisa langsung setting di sini. Bisa auto off, nambahin suhu atau ngecilin suhu, nambahin atau ngecilin anginnya, dan juga untuk ini nih yang namanya saat AC diarahkan ke beberapa area dari tubuh kita Sobat Kabaroto. Nah, nggak cuma sampai di situ, gua melihat sedikit nih saat gua ke area bawah. Di sini ada colokan juga nih Sobat Kabaroto, ada port casan. Nah, di sini dua-duanya Type C ya Sobat Kabaroto, bisa kita lihat dengan seksama. Dua-duanya Type C yang fungsinya emang buat di area tengah ini, yang bisa membuat mobilitas kita semakin bagus. Jadi ketika kalau misalkan mungkin kita lagi di perjalanan, mungkin harus sambil rapat, nah tapi kita lagi low baterai, terus kita bisa colokin ke sini aja langsung Sobat Kabaroto. Saat berpergian dengan mobil Dionyo Toyota Foxy 2.0 CVT ini, rasanya kurang lengkap kita sebagai penumpang kalau nggak bersantai nih, karena selain posisinya yang nyaman banget, tapi kita juga bisa manfaatkan fitur-fitur lain di dalamnya nih. Seperti di sini ada kayak meja kecil ya Sobat Kabaroto yang multifungsi karena bisa dilipat dan juga bisa difungsikan seperti pada umumnya. Selain itu di sini juga ada cup holder nih. Nah, jadi saat kita lagi dalam perjalanan jauh, kita bisa taruh botol kita di sini ataupun di sini. Terus di sini ada makanan-makanan ringan yang pastinya bisa membuat kita jadi nggak bosan atau justru malah lupa nih sama perjalanan jauh kita, dan semakin enjoy dengan adanya kita bawa minuman dan juga perbekalan di area tengah ini. Nah, beres dari situ, gue sekarang akan coba tengok ke area dari paling belakang mobil ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Seperti yang sudah gue janjikan di awal, gue juga sekarang akan membahas area belakang dari mobil satu ini. Nah, sekarang kita akan bahas eksterior belakangnya dulu ya Sobat Kabaroto, sebelum kita coba tengok ke dalam dari area bagasi dan juga area dalam belakangnya nih. Nah, dari area belakang ini gue ngeliat emang tampilan premiumnya nggak luntur sama sekali. Karena apa? Seperti Sobat Kabaroto lihat nih, sepanjang di area belakang ini selain ada tulisan Foxy yang punya aksen chrome ini, di atasnya juga ada stop lamp LED plus DRL yang pastinya sangat keren banget, apalagi kalau misalkan saat ini dinyalakan. Tapi nggak cuma sampai itu, di area bawah menurut gua ini penempatannya emang oke banget ya. Model bumper belakang kayak gini tuh udah sangat keren banget. Seperti kalau gue bisa predikatin bahwa mobil ini tuh bener-bener adanya Alphard banget. Kayak bisa gue bilang Alphard tapi versi sedikit lebih terjangkau aja Sobat Kabaroto. Nah, gimana keseruannya? Gue sekarang akan coba tengok dari dalam area belakang dari mobil ini. Ternyata kita nggak bisa ngebukanya langsung dari sini Sobat Kabaroto, nggak seperti mobil-mobil pada umumnya. Di area sini ada pencetan, ada dua tombol, kanan dan kiri. Kalau kanan untuk menutup, kiri untuk membuka. Seperti gua akan contohkan kayak satu ini nih. Dengan satu kali sentuhan aja, tombol multifungsi itu bisa menutup dan juga membuka dari pintu area belakang ini. Sebenarnya di area belakang ini ada kursi juga Sobat Kabaroto yang fungsinya emang untuk penumpang tapi dikhususkan untuk area paling belakang.
Sekarang akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana caranya melipat kursi paling belakang dari Toyota Foxy ini Sobat Kabaroto agar area belakang terlihat lebih luas.